Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahaza Asaib dari kelas 12 IPA 11 mata pelajaran biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang materi genetika, lebih tepatnya DNA dan RNA. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi genetik. Jadi, materi genetik adalah suatu materi atau bahan yang berperan untuk mengatur pewarisan sifat pada keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian DNA, struktur DNA, dan juga fungsi DNA, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang asal-usul DNA. DNA pertama kali dikenali atau diidentifikasi oleh seorang ahli biologi asal Swiss, yaitu Johannes Friedrich Miescher pada tahun 1865, dapat dilihat pada gambar. Beliau menyebut DNA dengan nama nuklein. Kemudian, seiringnya waktu berjalan, James Watson dan Francis Crick menemukan model yang mempresentasikan struktur 3 dimensi DNA dan RNA. DNA memiliki struktur double helix, artinya memiliki 2 buah untai atau rantai ganda yang saling berpasangan secara antiparalel dan satu sama lain. Oke, kita masuk ke pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan rantai nukleotida yang berfungsi sebagai kode genetik makhluk hidup. DNA terdapat di dalam kloroplas dan mitokondria. DNA adalah pembawa sifat-sifat genetik di dalam kromosom. Nah, penyusun dari DNA yaitu kumpulan dari beberapa nukleotida. Nukleotida adalah kombinasi antara gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan struktur atau penyusun dari nukleotida. Terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen yang merupakan penyusun dari nukleotida. Nah, ini dia struktur DNA. Pada DNA kan terdapat nukleotida. Nukleotida penyusunnya itu gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Gula pentosa pada DNA berupa deoksiribosa. Basa nitrogen terdiri dari golongan purin, yaitu adenin simbolnya A, guanin simbolnya G. Kemudian golongan pirimidin terdiri dari sitosin dengan simbol C dan juga timin dengan simbol T. Kemudian gugus fosfat yang merupakan kerangka molekul pada bagian luar. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk DNA. Nah, ini merupakan struktur atau bentuk dari DNA. Inilah yang disebut dengan double helix atau rantai ganda. Dan jika diperbesar, lebih kurang gambarnya itu berbentuk seperti ini. Di mana di dalam DNA terdapat beberapa kumpulan nukleotida. Nah, ini merupakan nukleotida. Ini nukleotida, dan nukleotida. Dapat dilihat pada gambar. Pada setiap nukleotida terdapat beberapa penyusun, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Pada DNA, basa nitrogen berupa purin dan pirimidin itu saling berikatan.
adenin atau simbolnya A berpasangan dengan timin simbolnya T. A dengan T. A dan T berikatan atau berpasangan karena adanya ikatan hidrogen yang menghubungkan basa purin dengan basa pirimidin. Basa purinnya yaitu adenin, sedangkan basa pirimidinnya itu adalah T, timin. Kemudian, sitokinin atau simbolnya C itu berpasangan dengan guanin dengan simbolnya G. Nih ya, sitokinin C berpasangan dengan guanin. Guanin yang berpasangan dengan sitokinin dihubungkan atau diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Seperti dapat dilihat pada yang saya tunjuk. Ada 1, 2, dan juga 3. Ada 3. Sedangkan pada adenin dan timin, dia oleh 2 ikatan hidrogen. Yang ini sama yang ini. Aturan tersebut sesuai dengan aturan Chargaff, yaitu banyaknya purin dan pirimidin yang merupakan basa nitrogen itu selalu sama. Nah, kita masuk ke fungsi DNA, yaitu yang pertama sebagai pembawa informasi genetik, yang kedua sebagai ekspresi informasi genetik, yang ketiga berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Oke, sekarang kita masuk ke RNA. RNA atau yang disebut dengan asam ribonukleat adalah rangkaian nukleotida yang saling terikat seperti rantai. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek jika dibandingkan DNA. RNA memiliki struktur dengan rantai tunggal. Nah, tidak berbeda jauh antara nukleotida RNA dengan nukleotida DNA, sama-sama penyusunnya yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Pada RNA, gula pentosanya itu berupa gula ribosa. Ini gula ribosa. Basa nitrogen pada DNA dan RNA sama-sama tersusun oleh basa purin dan juga pirimidin. Basa purinnya sama, yaitu antara DNA dan RNA berupa adenosin dan guanin. Hanya saja pada RNA basa pirimidinnya itu pada RNA basa pirimidin terdapat urasil, tetapi tidak terdapat timin. Sedangkan pada DNA, basa pirimidinnya terdapat timin dan tidak terdapat urasil. Nah, ini merupakan struktur atau bentuk dari RNA. Dapat kita lihat bahwa struktur dasar RNA itu mirip dengan DNA. Rantainya berupa rantai tunggal dan tidak berikatan antara basa purin dengan basa pirimidin. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus gula ribosa, dan 1 gugus nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis RNA. Jenis-jenis RNA itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mRNA, yang kedua rRNA, dan yang ketiga tRNA. mRNA yaitu messenger RNA. Berjumlah sekitar 5-10% dari total RNA. Polinukleotida
berbentuk pita tunggal linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus, berfungsi membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom dan sitoplasma. Yang kedua, rRNA atau ribosomal RNA. Ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Molekulnya berupa pita tunggal bercabang dan fleksibel, terdiri dari 80% dari total RNA dalam sel dan pada sel-sel tidak memiliki inti sejati. Kemudian yang ketiga, tRNA atau RNA transfer. RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA, mempunyai proporsi nukleotida yang lebih relatif tinggi, berfungsi membawa asam amino yang spesifik berguna di dalam sintesis protein. Adapun fungsi RNA yang pertama sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Yang kedua, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan panjang lebar mengenai pengertian, struktur, dan juga fungsi dari setiap DNA dan RNA. Jadi, ini merupakan kesimpulan dari perbedaan antara DNA dan juga RNA. DNA terdapat di dalam inti sel, mitokondria, dan juga kloroplas. Sedangkan RNA terdapat di dalam sitoplasma. DNA itu tersusun atas polinukleotida yang ganda dan panjang. Sedangkan RNA itu tersusun atas polinukleotida yang tunggal dan pendek. Kemudian, komponen nukleotida pada DNA itu berupa gula deoksiribosa yang merupakan gula pentosa. Sedangkan pada RNA, gula pentosanya itu berupa gula ribosa. Pada DNA dan RNA sama-sama memiliki fosfat. Kemudian, basa nitrogen pada DNA dan RNA hampir sama. Yang membedakan hanya timin dengan urasil. Pada DNA, yaitu timin yang merupakan pirimidin atau basa pirimidin, terdapat pada DNA dan tidak terdapat urasil. Dan pada RNA, terdapat urasil. Tetapi tidak terdapat basa purin, yaitu timin. Dan yang terakhir, DNA memiliki fungsi sebagai mengontrol sifat yang menurun. Yang kedua, sintesis protein. Yang ketiga, sebagai sintesis RNA. Kemudian, RNA itu berfungsi sebagai sintesis protein. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai DNA dan RNA. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, baik itu salah pembahasan, penjelasan, maupun kesalahan kata yang saya gunakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.